Masuk kepada pembahasan selanjutnya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Maka haram dan diharamkan atas orang yang junub sittatu asya'a, itu 6 perkara. Orang yang junub ini ada 2 kemungkinannya. Pertama, furujul mani. Pertama memang keluar air mani, atau yang kedua adalah jima. Itu disebut orang-orang yang junub. Cuma 2 itu, orang yang keluar mani dan orang yang berhubungan suami istri dalam koridor yang sah. Pun yang tidak sah pun dia wajib mandi. Seperti itu. Pertama sama, bagi orang yang junub itu haram atasnya sholat. Yang kedua haram atasnya tawaf. Yang ketiga haram atasnya menyentuh mushaf. Yang keempat haram atasnya untuk membawa mushaf. Dan ini mutlak, tidak bisa di koridor goyang-goyang lagi seperti yang tidak punya wudhu tadi. Ini mutlak. Dan yang tambahannya, yang kelima, walubtu fil masjid. Orang yang dia punya hadas besar, junub, itu dilarang untuk berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu dilarang untuk orang yang junub. Maka untuk orang-orang yang suka tidur di masjid, kita harus punya kehati-hatian. Kehati-hatian kalau misalkan tahu sesuatu yang menyebabkan kita junub di masjid tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak ada illah atau alasan yang membolehkan orang yang junub untuk berdiam diri lama di masjid, itu tidak ada. Bahkan di 4 mazhab itu tidak ada yang membolehkan orang yang junub untuk berdiam diri di masjid atau surau atau musola yang tempat sholat. Nah sekarang bagaimana ukurannya? Yang dikatakan masjid itu sampai mana? Apakah cuma sekedar di dalamnya? Atau bagaimana? Atau yang di luarnya itu masih termasuk masjid? Ini pernah jadi studi kasus yang dinamakan masjid itu lingkungannya bukan cuma yang ada di dalam. Bukan cuma yang ada di dalam. Guru kami itu mengatakan yang dinamakan tempat ibadah, baik dia masjid, baik dia surau ataupun musola, yang digunakan untuk sebagai sarana ibadah yang menyatu atapnya kepada tempat yang digunakan untuk ibadah. Maka orang-orang junub itu bukan cuma haram di dalam, tapi di mana atap itu terkembang, sampai mana atap itu tersambung, maka orang-orang yang junub haram untuknya berdiam diri di situ. Contoh, ini atap tersambung sampai di luar situ, yang abang-abang duduk di depan pintu, teras. Jadi di teras itu masih masuk musola, masih masuk surau, dan haram untuk orang junub duduk yang di situ, walaupun cuma sekedar duduk. Nah itu tidak diperbolehkan karena atapnya itu masih menyambung. Tapi amal duduknya sudah di luar situ tuh, yang dekat parkir Honda, yang tidak ada terbungkus dengan atapnya, itu tidak masalah yang duduk di situ. Misalkan di rumahnya kehabisan air, tahu-tahu di surau ada kajian, ini hendak ikut kajian. Kajian ini anggaplah jam 9, di rumahnya kan ada airnya, ingin ikut kajian. Maka orang yang seperti itu dia harus sadar diri, karena kadang mungkin kita bertakun, tidak mungkin kita bertanya, junub leh, tersinggung orang, junub leh, bahaya kan gitu. Tapi bagi orang yang merasa dirinya junub, ya udah dia sadar diri aja, duduk aja di situ. Speaker kan keluarnya itu sama, itu dapat berpahala juga, asalkan dia tidak masuk kepada satu atap daripada surau tersebut atau daripada satu masjid tersebut. Nah, yang kelima itu larangan untuk orang yang junub. Dan yang keenam, wa qiraatul Qur'an. Ini perbedaannya.
orang yang junub haram atasnya membaca Al-Quran. Tapi sedangkan orang yang tidak punya wudhu boleh membaca Al-Quran, tapi afdol lagi kalau dia punya wudhu. Seperti ini contohnya, orang yang tidak punya wudhu tapi dia baca Al-Quran, maka dia cuma mendapatkan harfun bihabil harfin, huruf per hurufnya cuma satu pahalanya, cuma satu pahala yang dibaca huruf per hurufnya. Tapi untuk orang yang punya wudhu, dia membaca Al-Quran, maka harfun biharfinnya itu dikali 10. Jadi satu hurufnya itu ada 10 rahmat, 10 pahala di dalamnya. Itu perbedaan afdolnya orang yang baca Quran tidak ada wudhu, maupun dia sudah hafal, maupun dia seperti apa, maupun dia cuma sekedar membaca seperti ini tapi dia tidak menyentuh. Itu perbedaannya. Yang tidak punya wudhu maka per hurufnya satu pahala, satu rahmat. Tapi orang yang punya wudhu, satu hurufnya 10 pahala, 10 rahmat. Kalau orang yang junub, maka haram mutlak baginya menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran.